ketemu lagi sama kita di sini. Kita bakal kupas lagi nih rangkuman berita sepak bola paling baru buat Anda. Ada beberapa yang cukup mencuri perhatian ya dari rangkuman kali ini. Iya banget. Misalnya nih, ada potensi back timnas kita, Gennik Dixon, jadi kapten klub Jerman. Itu kan keren banget ya. Terus ada soal drone di latihannya Real Madrid, sama gimana sentimen publik bisa ngaruh ke keputusan timnas Tiongkok soal pelatih. Wah, oke. Kita mulai dari yang selalu rame ya, bursa transfer. Nggak usah semua disebut lah ya, tapi mungkin beberapa yang signifikan aja. PSG misalnya ini gila sih, siapin 100 juta euro buat Jules Koundé. Iya, itu angka yang gede banget. Mungkin nunjukin ambisi mereka, tapi ya bisa juga harga back emang lagi tinggi-tingginya aja gitu. Bener juga. Nah, beda lagi pendekatannya sama Como di Italia. Ada Cesc Fabregas di sana, terus ngincer mantan temen setimnya Alvaro Morata. Nah, itu dia. Jadi, koneksi personal tuh masih kuat banget perannya dalam transfer pemain, nggak melulu soal duit kan? Betul. Terus di Inggris ada yang kayak efek domino gitu ya. Liverpool incer Mark Guehi dari Palace. Iya. Terus Palasnya langsung gerak cari pengganti, si Osmani Diomande dari Sporting CP. Nah, iya itu. Satu langkah bikin yang lain ikutan gerak. Sama ada juga yang pulang kampung, kayak Leandro Paredes balik ke Boca Juniors. Bener, nuansa emosional kayak gitu juga masih ada. Jadi ya, pasar transfer ini campur aduk lah. Ada kekuatan uang, ada jejaring, ada momentum juga. Oke, kita geser dikit dari transfer ke lapangan hijau. Ada hasil Piala Dunia antar klub ya. Inter Miami menang lawan Porto, ada gol Messi juga di sana. Iya, 2-1 skornya. Atletico Madrid juga menang lawan Seattle Sounders 3-1. Tapi yang mungkin lebih bikin penasaran itu inovasi latihannya Real Madrid pakai drone. Iya, itu gimana ceritanya? Kayak main game aja pakai drone di latihan bola. Apa sih yang dilakukan Xabi Alonso? Iya, kedengarannya canggih banget ya. Jadi menurut sumber kita ini, drone ini dipakai buat analisis taktik sama fisik pemain secara real time. Oh, jadi langsung gitu ya, bukan nunggu video selesai latihan? Betul, data pergerakan, intensitas lari, posisi, semua dipantau dari atas secara langsung. Jadi pelatih bisa kasih feedback atau ubah sesi latihan saat itu juga. Wah, keren banget. Optimalisasi performa jadi lebih presisi ya berarti. Bisa jadi tren baru nih di dunia kepelatihan. Bisa jadi, bisa jadi. Teknologi makin nyatu sama strategi bola modern. Canggih emang. Tapi ya di balik teknologi ada juga sisi lain sepak bola yang kurang enak didengar ya. Ada kasus Dimitri Payet di Brasil itu. Iya, soal dugaan kekerasan psikologis ke mantan pasangannya. Ini jadi pengingat lagi kalau masalah di luar lapangan itu kompleks dan bisa menimpa siapa aja. Bener. Terus ada juga soal denda buat klub karena ulah supporter. Tottenham Hotspur kena denda FA gara-gara nyanyian homofobik fans mereka. Iya, 75.000 pound sterling dendanya, klub jadi ikut tanggung jawab sama kelakuan pendukungnya. Ini isu yang terus berulang kayaknya ya. Nah, kontras banget sama itu ada dinamika soal Shin Tae-yong di Asia. Sukses sama Indonesia, tapi kok malah ditolak publik Tiongkok buat jadi pelatih timnas mereka? Ini menarik sih. Sumber kita bilang penolakannya itu bukan karena kualitas STY, tapi lebih ke sentimen anti-Korea di sana yang katanya cukup kuat. Waduh, jadi faktor non-teknis kayak gitu bisa ngalahin prestasi ya? Kayaknya gitu, pengalaman STY sama Indonesia jadi kayak nggak relevan buat sebagian publik sana, karena ya itu tadi, sentimen. Ini contoh ekstrim gimana politik atau sentimen bisa masuk ke sepak bola. Ironis ya, tapi di tengah itu ada kabar bagus banget dari Jerman soal pemain kita. Henrik Dixon, back timnas, disebut media Bild jadi kandidat kuat kapten Gladbach musim depan. Iya, ini luar biasa sih. Yang disorot itu jiwa kepemimpinannya. Pengakuan dari media sekelas Bild buat pemain kita, apalagi soal karakter, itu pencapaian besar. Kalau beneran jadi kapten di Bundesliga, wah, inspirasi banget. Tentu. Sementara itu di dalam negeri juga ada pergerakan. PSSI rilis 55 nama calon pemain buat Liga Indonesia All Stars di Piala Presiden 2025. Oh iya, dan sebagian pemilihannya nanti lewat polling publik juga kan? Betul. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, dunia sepak bola sekarang itu ya dinamis banget ya. Ada transfer gede-gedean, ada inovasi teknologi kayak drone tadi. Terus ada juga pengaruh kuat dari hal-hal di luar teknis. Sentimen publik, kasus hukum, sampai pengakuan buat pemain kita di luar negeri. Semuanya nyambung gitu. Nah,
Dari semua berita ini, transfer pemain, drone Xabi Alonso, potensi Dixon jadi kapten, terus polemik STY di Tiongkok, mana nih yang menurut Anda dampaknya bakal paling terasa ke depan? Nah, itu pertanyaan bagus buat Anda pikirkan juga di rumah. Seberapa besar sih pengaruh opini publik, sentimen nasional, atau bahkan teknologi baru kayak drone tadi dalam ngebentuk masa depan klub dan timnas? Apa faktor-faktor non-teknis ini bakal makin dominan? Menarik buat direnungkan. Oke, kayaknya itu dulu rangkuman kita kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.